Tidak seperti itu teman-teman. Yang penting bisa ngerem juga kan kalau misalnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini aku jadwalnya vaksin nih, tapi vaksin pertama, doain ya biar lancar. Nah ini aku lagi bikin cemilan dulu untuk ganjil perut sebelum ke rumah mama. Paling nanti sarapan, yang benernya itu di rumah mama, jadi aku mau beli uduk dulu di jalan. Cuman ngemilin ini aja sih, cireng sama risol yang kemarin aku ke pasar bareng sama ibu. Aku baru goreng sekarang, tapi nggak goreng semua, cuman goreng sedikit aja biar perut ngeganjil aja gitu, jadi nggak lapar-lapar banget. Karena kan pasti rame ya. Nih lihat, lagi masak aja sambil kerja sambil main handphone. Terus nggak lupa pakai sausnya. Udah gitu aku tambahin mayonesnya. Ini udah mau habis, tinggal sedikit lagi. Oh iya teman-teman, hari ini aku mau Q&A, mau jawabin pertanyaan kalian yang udah aku bacain ya semuanya di IG aku. Jadi kalian simak terus videonya. Ini dia cemilan pagi hari. Cemilannya nggak sehat ya, jangan diikutin. Nah, ini udah sekitar jam 7 apa setengah 7 gitu ya. Aku udah mau berangkat ke rumah mama dan ngeliat langitnya masih ada bulan. Ih, gemes banget, lucu banget ya. Udah gitu sebelum ke rumah mama, aku tadi beli uduk dulu biar aku bisa sarapan di rumah mama. Sekarang aku lagi antri vaksin, antrian ke 700, tapi ini udah 400 sih. Cepet sih karena kan yang dokternya juga banyak gitu maksudnya. Nah di sini aku bareng sama mama sama suami aku, ada om aku juga. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk divaksin ya. Ini lagi on the way ke rumah mama, udah beres, alhamdulillah vaksin hari ini lancar. Aku mau istirahat dulu di rumah mama, ya udah gitu langsung mau pulang. Terus aku mau jawabin Q&A dari kalian. Dan kita panggil artis kita, Harry. Yeay. Gimana? Jadi oke. Terima kasih Bapak Harry telah mau diajak collab. Makasih Bu. Bapak Harry rapi banget ya. Kan habis dari musola. Ini kita libur dulu ya dari hiruk-pikuknya perumah tanggaan, masak-masak, nyapu-nyapu, nyuci-nyuci, itu kita libur dulu. Sekarang kita berdua mau have fun dulu. Tuh. Kita mau jawabin Q&A dari teman-teman. Jadi ada beberapa Q&A yang bakal dijawab. Berapa kita bakal jawab ya? Mohon maaf ya ibu-ibu atau teman-teman, saya cuma bisa ngasih atau kesempatan buat ibu-ibu Jawab pertanyaan hanya 10 aja. 10 aja ya. Jadi mohon maaf nih buat ibu-ibu atau teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya. Mungkin di lain waktu nanti dikasih tahu lah. Oke, nih ini ya, ini udah aku screenshotin dah tuh. Jadi bakal aku pilih, bakal aku filter. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaannya nggak kejawab ya. Oke, yang pertama ini langsung aja ya, dari Amelia Rizka. Kacut, apa suami membebaskan Kacut untuk belanja apapun yang Kacut suka, contoh baju, tas, dan lain-lain? Gimana? Pertanyaan yang bagus ya. Gini, aku sih ya selagi itu dia buat bahagia, ya mungkin hanya itu yang bisa saya kasih gitu. Karena hal yang besar pun saya masih belum bisa kasih. Belum ya, ya? Kalau dia buat bahagia sih ya nggak masalah sih. Yang penting bisa ngerem juga kan. Kalau misalkan over atau berlebihan juga itu pasti direm ya. Yang rugi kita juga. Dan yang rugi nanti pasti kita juga. Terus ya intinya selagi kita ada ya beli gitu loh. Terus dan dia juga nggak pernah minta yang lebih sih atau yang macem-macem gitu. Yang menurut dia ya ada uangnya ataupun segini nggak terlalu mahal juga, ya udah beli aja.
Karena itu yang bisa saya kasih. Yang kedua, Apa itu? dari Ningsih Sudiro kayak. Sudiro. Apa sih rahasia bisa selalu sweet gitu? Emang kita sweet ya? Sweet emang. Enggak tahu. Sweetan. Sweetan. Oke, jadi kalau aku sih lebih banyak sabar ya ketimbang. Sabar sih. Kok banyak sabar? Iyalah, ketimbang pacaran mungkin kalau sekarang lebih sabar gitu. Ya ini kan demi hubungan kita juga kan. Ih, bukan loh, dia nanyanya kok kita bisa sweet itu. Enggak, ulang lagi dong. Gak usah diulang. Kenapa kita bisa sweet? Kita sih sebenarnya nggak sweet ya, kita tuh lebih ke santai. Aku sama suami aku tuh kita kayak ya suami istri, ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bercanda gitu. Jadi kita nggak serius-serius banget sih sebenarnya mah ya, maksudnya biasa santai aja gitu. Kayak ya udah, dia bisa jadi teman aku, dia bisa jadi sahabat aku, teman cerita aku, teman berantem aku, teman gelut gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari Widi 8, custom meja TV harga berapa kak ini ya? Tuh. Putih. Oke. Berapa kita custom? Harganya itu kemarin 550.000 dan itu custom ya, dan itu ngulik atau nyontoh dari IKEA. Ini kita custom di pengrajin di tetangga. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Marlina PS_05. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana pandangan kakak berumah tangga yang sederhana tapi tetap bahagia? Satu kuncinya adalah bersyukur. Serius. Dengan setiap keadaan harus bersyukur. Boleh mengeluh tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Ada kan pasti saatnya kita capek, kita mengeluh, itu pasti ada gitu. Tapi kita harus ingat lagi sama kejadian yang pernah kita alami lebih parah daripada ini, atau kita bisa melihat dari luar sana yang lebih diuji daripada kita kayak gitu. Jadi itu sih intinya, kita harus bersyukur ya. Betul. Dengan keadaan seperti kayak gini. Itu kuncinya. Memang agak sulit sih, cuman kita harus bisa dan harus belajar. Pokoknya tetap jadi orang yang sederhana. Kalau kata Kak Imas ya, mungkin Suni ada yang kenal sama Imas Variati atau siapa gitu namanya, aku lupa, di TikTok. Tetap bersyukur walaupun kita sudah punya segalanya, tetap jadi apa adanya, tetap seperti ini. Jangan jadi OKB gitu ya kalau kita punya banyak. Apa itu OKB? Orang kayak baru. Wow. Gitu sih, itu ya, bersyukur itu cukup, itu ya, bersyukur sudah merangkum semua jawaban. Itu jawaban yang paling baik, itu adalah bersyukur. Lanjut pertanyaannya. Siapa? Dari mana ya? Dari Univer_Saleva. Punya bisnis berdua itu setelah nikah atau dari sebelum nikah teh, atau tadinya bisnis sendiri pas nikah suami juga bantu. Jadi bisnis ini kita jalinin real berdua. Itu dan dari itu setelah nikah ya. Setelah nikah 1 tahun. Jadi bukannya sebelum nikah. Kita jalanin bisnis setelah menikah. Tuh, jadi kita bikin bisnis, itu pun bisnisnya suami aku yang punya ide, dia yang punya duit, dia yang monitoring, aku yang monitoring gitu. Jadi aku anak buahnya dia, tapi uangnya semuanya harus di aku. Enggak, bercanda teman-teman. Jadi dia yang punya ide untuk buka usaha, aku yang jalanin sama suami aku berdua. Dia monitoring, aku yang jalan kayak gitu. Karena kan dia kerja ya, jadi nggak bisa. Dan kita juga tips ya, kalau kita pengen sesuatu itu kita harus menabung. Mau 2.000 sekecil-kecilnya berapapun itu, 2.000, 1.000. 2.000 juga tabung. Tabung, harus ditabung gitu. Jangan menyepelekan kembalian receh, jangan. Tetap harus ditabung semuanya. Itu akan ada hasil. Bakal ada sesuatu yang baik pastinya itu. Pokoknya nabung itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Makanya nih teman-teman, suka ada yang bilang sama aku, kok makannya yang sederhana banget gitu ya, tapi kehidupannya kayak gini gitu. Kehidupannya kayak gimana itu? Kehidupan kita kayak gini-gini aja ya. Terus kalau untuk makanan kan selera. Aku dan suami selera banget sama makanan Sunda, kayak sambal, tempe, ikan asin.
banget. Kita berdua nafsu banget. Kemarin mungkin ada yang nonton video aku kalau aku bikin beef teriyaki dari daging kurban, itu malah nggak kemakan sama kita. No. Kita malah nggak kemakan. Setengah aja enggak ya? Setengah juga enggak. Enak sih. Enak, cuman nggak kemakan. Kita lebih milih makan ikan asin. Kurang berselera mungkin. Karena selera kita memang selera makanan yang kayak gitu, teman-teman. Jadi bukannya karena makanannya kayak gitu tapi hidupnya kayak gini gitu, enggak kayak gitu. Dan itu juga bukan pelit, karena memang selera. Betul, itu segitu nikmat loh, nah. Ya aku malah lebih senang makan nasi panas, ikan asin, sambal, sama lalaban. Apalagi kalau di jalan, kita kalau suka lewat nih, suka ada bau ikan asin ataupun sambal. Perut tuh langsung kucuk. Itu enak banget sih. Gitu. Oke, jangan panjang-panjang ya ntar durasinya. Siap, Bu. Dari Marlin_Widianti, Kak suaminya kerja di mana? Oke. Aku itu kerja di tempat kebugaran atau tepatnya di dunia kesehatan ya. Bukan di kedokteran tapi di tempat olahraga atau tempat gym. Nah, mungkin yang di Bogor tahu namanya Gym 45, Gym 45 ya. Maaf ya. HP-nya. Nada dering aku HP-nya suara bebek soalnya. Nah, jadi kalau misalkan di tempat kebugaran gitu, saya di sana bukan sebagai apa-apa, tapi saya di sana di office-nya, bukan di personal trainer. Ya, personal trainer atau personal coach atau PT lah ya, bisa disebutnya yang ngajarin orang untuk olahraga bukan itu ya. Dilarang sekali. Tapi kalau saya di office-nya gitu. Lanjut dari Fitria Anang 15. Fitria ya. Kakak menikah udah berapa tahun? Kita menikah udah mau 2 tahun. September 2 tahun ya. September sekarang 2021 kita menginjak ke 2 tahun. Lumayan lama lah. Kalau ya. ditanya kapannya, tanggal berapanya, sebutin aja. Jadi kemarin tuh ini juga ide yang saya miliki. Kemarin tuh kita buat tanggal 1 bulan 9 2019. Jadi kalau dihitung-hitung itu 19. Tanggal cantik lah ya. Kan ada tuh yang 2020. Kalau saya milihnya yang 19. Lanjut. Dari Lestari Tari 19, Kak Cut coba cerita singkat awal mula ketemu sama suami. Oke. Jadi ketemunya itu sama dia itu dari teman aku, dijebak sih awalnya ya. Dikenalin. Awalnya aku niatnya mau pergi main sama teman aku, tapi teman aku malah bawa aku ketemu sama dia nih, dia yang pengen kenalan sama aku. Aku tuh dulu tipe perempuan yang nggak suka banget sama namanya kenalan. Terus aku nggak suka sama model tipe-tipe cowok seperti ini ya. Gak suka, aku tuh dulu tuh bener-bener gak suka kalau kemakan omongan sendiri. Tapi karena masuk jebakan juga kan? Iya, jebakan Batman aku. Jadi awalnya tuh aku gak suka sama dia tuh. Dibilangnya tuh kan dia anak suka main skate, anak ngerti pergaulan lah. Aku gak suka sama laki-laki yang kayak gitu, karena laki-laki yang kayak gitu itu kayaknya banyak teman-teman perempuannya, banyak ceweknya gitulah. Pokoknya aku nganggepnya negatif gitu. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Justru kalau kita udah nikah jadi kalau kita ya jadi lebih baik lah. Tahu lah. Bukannya kita udah nikah jadi lebih baik tapi pas pacaran gak baik, bukan maksudnya setelah kenal ternyata nggak seperti itu gitu. Lebih tahu lah. Jadi memang kita jangan menilai orang dari covernya itu tuh ya teman-teman. Tapi zaman sekarang penting, tapi jangan lupa juga olahraga. Pentingnya apa? Penting aja. Apa sih? Oke, lanjut dari Tauhid.Cinta. Kakak orang tua kakak pekerjaannya apa? Moga dijawab ya kakak. Oh iya, vlog bareng papanya dong, pengen deh. Nah jadi teman-teman, aku itu udah nggak punya. Aku tuh anak yatim dari tahun 2012 dari 2012 bulan Mei. Tuh aku udah jadi anak yatim. Tapi dulu papa aku pekerjaannya kontraktor. Gitu. Lanjut ke pertanyaan keberapa? Lupa. Dari F di Kemah 11, so sweet banget sih kak sama suaminya, semoga sama wayah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doain ya yang terbaik dan doa terbaik pun semoga berbalik ke kalian semua, amin.
Dari Ais Hana Mira, kelahiran tahun berapa Teteh sama HA-nya? Semoga cepat dikaruniai momongannya Teh. Amin. Amin. Kelahiran tahun berapa ya? Pokoknya kita kelulusan tahun 2013. Coba 12 kali. 13. 13. Iya. Iya. Kita kelahiran Kelulusan SMA SMA. kelas 2013. Jadi hitunglah sendirilah. Aku sama dia beda sekolah. Betul. Aku sekolahnya sekolah hits ya. Kalau dia sekolah Ya aku biasa, tapi aku yang paling keren. Oke, ini aku bakal jawab pertanyaan terakhir ya, karena takut kepanjangan juga. Yang terakhir itu Asri Daulay, pernah ngalamin masa-masa sulit gak kak selama menjalani rumah tangga sama suami? Pernah dong. Pernah dong, setiap Pernah. orang pasti pernah, apalagi yang udah punya udah keluarga menikah, baru, ya. pasti semua pernah mengalami masa sulit. Cuman setiap keluarga itu masa-masa sulitnya pasti berbeda-beda, cobaannya pasti berbeda-beda, nggak setiap rumah tangga itu beda. Nah, masa sulit kita itu tahun kemarin sulit banget. Iya, tahun kemarin. Tapi bukan aku doang sih, sepertinya bukan aku doang, karena mungkin semuanya juga merasakan. Ya, tapi nggak semua juga sih. Semungkin. Dampak pandemi itu sih masa-masa sulit kita, karena yang tadinya suami aku kerja, kita sama-sama punya penghasilan, tiba-tiba dia diliburkan, aku diberhentikan, aku di PHK, udahlah akhirnya down. Ya. Kita nggak sama-sama, apalagi kita baru nikah 6 bulan. Tuh, itu down banget tuh. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah bertengkar masalah ekonomi. Sampai sekarang pun nggak pernah ya kita nggak pernah berantem masalah ekonomi, apapun itu nggak. Maksudnya kita berantem ya cuman manja-manjalita lah ya. Gitu teman-teman. Jadi segitu aja sih cerita aku dan suami aku singkatnya, biar kalau kalian kadang suka penasaran nih aku sama suami aku perjalanannya gimana, terus pengen nanya gitu, kadang di komen di Instagram DM aku jarang balas juga, bukan jarang balas sih, pasti aku balas, cuman balasnya agak lama gitu. Karena pertanyaan juga banyak ya. Pertanyaan juga banyak. Jadi ini semoga mewakili penasarannya teman-teman, semoga mewakili jawabannya, dan mohon maaf banget sama teman-teman yang pertanyaannya nggak kejawab sama aku dan suami. Semoga di lain kesempatan kita bisa jawab lagi, kita bisa Q&A yang serius, yang tempatnya memadai, yang suaranya kedengeran. Betul. Gitu ya, yang suaranya kedengeran. Jadi pokoknya mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dari aku dan suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.